Hai semuanya, balik lagi sama aku Kalalan dari Ayo Mari Jalan. Di channel ini aku akan review sejujur mungkin hal-hal seputar hotel, tempat bermain, tempat wisata, resto keluarga yang pastinya kids friendly dan family friendly. Jangan lupa subscribe channel ini dan follow account Ayo Mari Jalan di Instagram dan juga di TikTok. Selamat menonton! Hai semuanya, balik lagi sama aku Kalalan. Masih dalam edisi road trip Semarang Jogja. Ada satu video nih yang ketinggalan, yaitu hotel terakhir aku di Jogja. Sebelum ke hotel ini, aku nginep di daerah Prambanan. Setelah check out dari sana, aku menuju ke hotel selanjutnya. Hotel ini adalah Hotel Tentrem Jogja. Aku udah gak sabar banget mau review karena hotel ini terkenal dengan breakfastnya. Setelah aku dari hotel ini, aku jadi penasaran banget sama Hotel Tentrem yang ada di Semarang. Aku pengen tahu di sana breakfastnya seperti apa. Nah, ini kebetulan cuacanya lagi hujan deras, hujan lebat dengan angin yang kencang banget. Ini aku udah nyampe nih ke Hotel Tentremnya di sebelah kiri. Oh, sebentar. Ada ini ternyata ya. ada bus pariwisata. Kita kesalip guys sama bus pariwisata. Ini siapa ya yang pariwisatanya ke Tentrem? Boleh coba diceritakan? Mewah sekali pariwisatanya. Aku perasaan dulu zaman sekolah pariwisatanya ke Taman Mini deh, bukan ke hotel mewah. Anyway, mungkin itu bukan pariwisata sekolah ya. Ini aku udah sampai ke lobby. Dari lobby aku nggak sempet videoin banyak detailnya waktu pas nurunin barang dan segala macam karena memang keadaannya tuh lagi anginnya tuh kenceng banget gitu, jadi agak ngeri juga waktu pas di luar mobil gitu kan. Tadi aja kalian lihat sendiri kan spanduknya tuh heboh banget gerak kesana kemari. Jadi langsung aja kita mengarah ke parkirannya. Nah, jadi kalau misalnya untuk parkirannya sendiri, dia itu memang ada gedung parkirnya, dimana ini bagus ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita keluar, itu kita nggak pusing mikirin apakah ada parkir nanti pas kita balik atau enggak gitu, karena memang mereka menyediakan lahan parkir yang cukup spacious menurutku. Nanti pas aku dapat parkiran, teman-teman bisa lihat kalau di sekitarnya itu masih banyak parkiran yang kosong. Dan untuk aksesnya dari parkiran ini ke lobby itu ada liftnya. Dan ini kita udah sampai ke lobby. Sambil menunggu check-in, aku mau jalan-jalan dulu sebentar. Ini lobbynya tuh cantik banget menurut aku. Jadi dia tuh memang konsepnya nggak tahu ya, mungkin modern tapi ada sentuhan tradisional. Jadi sentuhan tradisional tuh biasanya tuh di pajangannya, di ukirannya gitu, di dekorasinya. Dan ini kebetulan lagi Natal tahun baru waktu pas aku kesini. Jadi dekorasinya itu adalah dekorasi Christmas. Dan menurutku ini dekorasinya tuh all out banget. Tuh kalian lihat, aku belum pernah melihat dekorasi secantik ini. Dan kayaknya tuh pas aja gitu loh dibikin di bawah chandeliernya itu. Jadi kelihatan apa ya, eye catching dari luar pun udah kelihatan, wow ini ada apa di dalam kayak gitu. Dan ini suasana lobbynya, banyak area untuk duduk-duduk ya kan sambil nunggu check in. Lobbynya juga luas banget, anak-anak puas lari-lari ya. Anak-anak mah nggak bisa duduk ya, kalau anak-anakku lari-lari aja terus kesana kemari. Dan sekarang ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke toko Sido Muncul. Jadi di lobby di sisi kanannya ada toko Sido Muncul gitu. Ini ada macam-macam sih, kayak ada apa ya, jualannya baju-baju kayak batik-batik kayak gitu tuh ya kan. Terus lumayan sih buat nyegerin mata. Aku tuh kalau kesini tuh mengingatkan aku kalau misalnya kalian tahu zaman dulu tahun 2000-an tuh di Menteng ada Kris Galeri ya. Nah itu tuh kayak gini nih persis nih modelnya, nuansanya, vibe-nya gitu. Ada bajai tiba-tiba, lucu banget gak sih? Nah
Terus oh ya ini juga ada apa namanya gerobak-gerobak gitu yang ada sentuhan tradisionalnya. Dan ini sebenarnya yang paling aku suka sih. Jadi di sini tuh ada behind the scene-nya, ada history-nya, ada awards yang udah mereka dapatkan. Kebetulan aku kan emang anaknya doyan bercerita ya. Jadi ini tuh jadi momen aku bercerita ke anak-anak gimana proses yang mereka lalui dari mulai jualan jamu di tahun berapa itu dulu sampai mereka bisa membangun hotel semegah dan semewah tentram. Jadi untuk teman-teman yang masih membangun usahanya, merintis karirnya, jangan ragu kali nanti suatu saat kalian bisa bikin hotel semewah ini ya guys ya. Terus lanjut, masih nunggu check-in, ternyata ada hall gitu dimana isinya ini adalah foto-foto petinggi negara-negara atau artis-artis yang pernah nginep di Tentram ini gitu. Dan ini jadi momen bercerita lagi aku ke anak-anakku karena mereka nanya, ini siapa mama, ini siapa mama gitu. Ternyata Mariah Carey juga pernah nginep di sini guys, aku juga baru tahu gitu. Dan waktu pas aku nginep di sini pun juga aku ngelihat ada salah satu petinggi kayaknya dari Jepang atau Korea, gak paham, yang memang lagi nginep di sini juga gitu. Jadi aku ngelihat ada protokolernya gitu loh yang memang agak berbeda. Nah sambil apa ya, udah selesai jalan-jalannya, kita mau check in. Ini check-innya suamiku yang check-in. Kebetulan mas-masnya itu informatif banget, menjelaskan semuanya dengan sangat detail. Terus juga kita nanya kan untuk kamar tipe kita itu apa yang bagus nih view-nya. Jadi ada kota, ada taman, ada apa gitu, satu lagi kolam renang atau apa gitu. Dan masnya itu merekomendasikan kota, jadi kita pilih oke, kita mau view kota gitu. Tuh dijelasin satu-satu lokasinya di mana, fasilitas hotelnya apa aja, kids activitiesnya apa aja. Oke banget nih untuk masnya. Lanjut sambil nunggu kamarnya ready. Ini kita mau nunggu di lounge sambil menikmati welcome drink. Welcome drinknya itu rasa-rasa tradisional ya, seperti biasa. Ini nggak cocok di anak-anakku, tapi cocok banget di lidah aku dan suamiku, lidah-lidah orang tua ya kan. Enak banget, anget-anget sambil emang kan cuacanya juga lagi dingin. Sambil nunggu kamarnya siap. Dan kita room tour dulu. Ini kamarnya. Ini kamar yang aku pilih adalah deluxe twin room. Tadi ada harganya udah aku spill di awal, kalian bisa back dan pause. Ini untuk kamarnya itu memang aku biasa twin room ya, karena ya aku ngerasa twin itu lebih besar aja dibandingkan satu bed gitu untuk aku berempat. Terus kamarnya cukup luas, nuansanya coklat-coklat tua gitu kan. Terus ada meja kerjanya, terus TV-nya juga udah smart TV kok, udah smart TV. Terus, nah ini kita lihat ada apa aja di apa itu ya, tolak angin. Ini pokoknya ada coffee machine. Terus ada apa lagi nih? Oh ada ya biasalah ya, teh, kopi. Terus juga ada minuman-minuman khas Sido muncul di sini semua. Ini kosong. Ini ada air mineral. Oh air mineral ngumpet, biasa kan di atas meja ya. Kosong lagi. Terus ini ada minibar. Minibarnya ada isinya dan ini gratis tau kok. Jadi free. Lumayan, air mineralnya dapat berapa tuh? Terus dapat cemilan juga. Dan sekarang kita lihat di lemarinya, kita dapat bathrobe dan biasalah safe deposit box, slipper dan lain-lain. Cuman yang aku nggak suka ya dari lemari ini adalah kalau kalian lihat tadi itu tempat untuk gantungnya tuh kayak ke depan gitu. Jadi bukan memanjang ke kanan kiri tapi kayak ke belakang ke depan. Jadi susah banget untuk ngejemur kalau menurut aku ya. Kalau yang ke kanan kiri kan lebih gampang untuk menjemur. Nah ini untuk kamar mandinya nggak ada bathtub, shower aja. Aku nggak tahu deh apakah ada tipe kamar mandi lain yang ada bathtubnya, tapi yang shower doang aja juga udah mahal guys. Apakah ada yang ada bathtub? Aku juga nggak tahu.
Terus abis itu ini ada shower gel, terus shampoo, conditioner, dapat air mineral lagi di sini. Terus amenitiesnya diumpetin di situ, bagus sih, jadi nggak berantakan di atas meja. Terus ada apa lagi? Nggak bisa dibuka. Ya. Oh, terus ada hair dryer juga. Terus ada apa lagi? Nggak bisa dibuka, Pak. Ya Allah, si bapak 2 kali loh ngebuka. Orang nggak bisa dibuka, dibuka lagi. Ini balkonnya. Bagus gak sih? Menurut aku sih bagus ya, karena aku memang suka melihat view. Jadi dari ujung ke ujung tuh kelihatan sih. Kalau misalnya memang kalian suka ngeliat view, kalian ngambil yang ini aja, pemandangan kota kayak aku tadi. Lanjut, setelah kita lihat-lihat kamar, sekarang kita mau main-main ke lantai groundnya. Ini ada fitness dan spa kalau nggak salah. Terus ada area bermain di sini, ada billiard. Lumayan lah untuk kakak-kakak ABG ya kan. Jadi ada kolam renangnya. Ini keadaan di sore hari pas aku nyampe tuh habis hujan, jadi agak becek dan agak syahdu mendung gitu. Jadi kayak agak ragu-ragu untuk berenang. Tapi di kebesokan harinya itu pas cuacanya cerah, kolam renangnya oke kok. Jadi ini kan keadaan di sorenya. Nah besokan paginya anak-anak pada renang tuh cerah kan cuacanya, kolam renangnya bersih. Terus walaupun kolam renangnya memang cuman memanjang gitu doang ya, kotak gitu aja, tapi mereka masih ngasih pepohonan untuk mungkin biar berasa vibe liburannya gitu ya. Untuk kolam renang anaknya itu ada di pojokan sana, terus sisanya kolam renang dewasa aja. Begitu teman-teman. Nah kita balik lagi ya ke sore harinya. Sore-sore itu karena anak-anak nggak berenang, jadi mereka memilih untuk di kids playground. Kids playgroundnya itu oke banget. Ini udah kayak mall sendiri ya teman-teman. Biasa kalau kita ke mall masuk ke playground aja bisa berapa? 100-200 ribu kan per anak. Nah ini kita bisa puas main di playground ini gitu. Paling yang mau aku highlight sedikit, please banget jangan lupa teman-teman ingetin anak-anaknya abis main dirapihkan kembali, karena ini kan fasilitas umum ya untuk semua tamu. Jadi tamu-tamu yang baru main, yang baru mau nyobain mainannya itu apa ya, bisa ngerasa nyaman lah karena mainannya itu tertata dengan rapih gitu aja sih. Terus ini untuk playgroundnya sendiri sih baik-baik aja, nggak ada masalah, semua oke-oke aja. Dan sebenarnya dia tuh punya banyak aktivitas di jam-jam tertentu. Tapi kebetulan anakku tuh si kakak tuh lagi nggak enak badan di sini, jadi nggak ngikutin banyak aktivitas. Dan si ade itu lebih suka main di playground, jadi kita banyak skip aktivitas di sana. Gitu. Lanjut, ini adalah keadaan di pagi hari, lebih cerah ya dibandingkan yang awal tadi aku ngevideoin room tour, karena memang sebelumnya kan hujan. Dan untuk balkonnya ini tidak disarankan untuk menjemur, dan memang gak ada kursi juga di balkon. Jadi memang balkonnya tuh kecil kayak gini aja gitu, untuk lihat-lihat aja gitu. Mungkin karena space balkonnya kecil kali ya, jadi kalau misalnya untuk ngejemur agak bahaya, takut terbang juga baju-baju kalian ya. Seperti itu. Dan mungkin dari segi estetikanya juga kali ya, kalau misalnya dilihat dari luar ada jemuran-jemuran jadi nggak kelihatan cantik gedungnya. Lanjut, di pagi ini kita mau breakfast. Ini kita kita sebutkan dulu berapa packs, nanti diarahkan sama staffnya tuh banyak banget ya kan, berderet tuh, siap sigap semuanya. Nanti kalau misalnya udah dapet kursinya, kita diarahin ke kursinya gitu. Dan ini memang sih ini adalah breakfast terbaik menurut aku di semua hotel, bahkan di semua dinner, beberapa dinner bintang 5, ini breakfast yang terniat dan terbaik menurutku. Nah, jadi dia itu ada satu area, ini namanya Taste of Jogja. Ini benar-benar makanan khas kuliner di sana. Jadi kalau misalnya kalian nginep di sini, kalian udah nggak perlu lagi keluar-keluar untuk cari kulineran, karena pertama di sini
Udah ada soto kadipiro lengkap dengan semua kondimen. Jadi nggak cuman daging atau apa, nggak, ini semua lengkap. Udah gitu ada gudeg juga di sini. Terus setelah ada gudeg tuh kan lengkap banget gudegnya, segala macem ada, ya kan, nggak main-main gitu loh maksud aku. Terus ini juga ada dawet irang, coba kalian lihat tuh, lengkap semuanya, ya kan. Jadi mereka tuh memang seniat itu menyiapkannya, ya kan. Tuh biasanya kalau misalnya di hotel lain paling ya cuma 1, 2, atau 3 gitu. Tapi ini nggak lengkap semuanya. Dan ini di bagian egg station. Untuk bagian telur-telur juga kalian bisa request mau telur kayak apa aja, bisa. Dan ini untuk bagian buffet, guys, bayangin ada kepiting. Coba, ada kepiting. Aku tuh belum pernah melihat ada kepiting di breakfast, atau bahkan di dinner tuh belum ada gitu. Luar biasa banget ini, tentrem. Dan ini ada area untuk minum-minuman, terus ada wedang ronde, ada bajigur. Terus ini juga ada satu stall sendiri khusus untuk yang kacang-kacangan nih. Ada kupat, ada ketoprak, ada nasi lengko ya atau apa gitu. Terus ini ada satu stall lagi sendiri untuk bakso dan mie ayam tuh, mie bangka, nasi tim, mie bakso. Banyak banget, satu stall aja tuh variasinya banyak banget. Perutku tuh nggak sanggup untuk nyobain semua itu, nggak sanggup gitu. Terus ini juga ada fresh juice, bisa pesen mau jus apa. Terus tadi juga ada minuman-minuman khasnya Sido muncul. Ini bubur-bubur asin. Terus di sini juga ada bubur-bubur manis, ya kan, bubur Madura gitu. Lengkap banget kan. Aku kalau misalnya kalian bisa nyobain semua yang ada di sini, kalian hebat sih. Perut kalian yang hebat. Karena aku gak sanggup banget. Paling cuma nyobain sedikit aja tuh kayak udah berasa kenyang banget. Karena porsi yang mereka kasih tuh porsi beneran, porsi utuh gitu. Kalau di hotel-hotel lain kan cuma kayak sedikit-sedikit, ini enggak, full portion gitu loh. Dan ini ada bakery-nya. Di bakery-nya ada Mbak Nadia waktu itu. Aduh, terima kasih Mbak Nadia, aku bolak-balik minta roti-rotinya. Sekian untuk breakfast. Sekarang udah mau siap-siap check out. Sebelum check out, anak-anak mau bikin coklat dulu. Ini di deket lounge, di area check in situ. Ini dibantu sama mbaknya super helpful, ngarahin anak-anakku untuk bikin coklatnya. Tuh, untuk harganya coklatnya kayak tadi aku udah videoin deh. Jadi harganya tuh memang beda setiap gramnya. Misalnya gram berapa gram harganya berapa gram harganya berapa gitu. Ini juga ada bikin gelato, tapi agak mahal. Gelato tuh 200 ribuan. Dan karena memang dia porsinya tuh besar gitu loh. Sedangkan aku mau ke Jakarta kan, takut meleleh. Dia nggak ada porsi kecil untuk gelatonya. Setelah dekorasi si coklat ini selesai, kita bersiap untuk check out dan pulang. Overall menurut aku Tentrem Jogja ini adalah salah satu hotel yang highly recommended. Kegiatan anak-anaknya juga oke. Terus abis itu breakfastnya juga aduh jempolan banget, luar biasa. Jadi kalau misalnya kalian penasaran banget mau nginep, cus kalian nginep di sini. Semoga review aku membantu dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.